Muhammad al-Asqalani. Wa inna wajadna mahatuna ba'ana saykhina wa saykhina wa ahwana qaribuna jana syajatil hadal mahat alamudul hadal mahat alamudul hadal kitab saykhi kitab hadal gay as'ad Muhammad Bahtamin Ba'isad Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berapa ini? Yang 1600 1600 berapa itu? Ya wes. Dua-dua ya. Masya Allah 1366 ya. 300 sama 200 tuh. Ya udah. Wah, yang kemarin wa anhu masih siapa Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza saraba falyasrab biyaminihi. Fa inna syaitana yakulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Hadis kemarin menjelaskan tentang bedanya ya, gambarannya ngono. Antara manusia dengan setan. Menungso karo setan. Perbedaannya bukan pada wujud ya. Yang setan gaib sing menungso zahir, bukan cuma sekedar itu perbedaannya. Atau pada rupa dan macam-macam, bukan, tapi pada kebiasaan. Nek menungso iku nalikane makan, nalikane ngombe dengan tangan kanan. Nek setan ketika makan, ketika minum dengan tangan kiri. Itu tak beda nih. Bedane iku. Jadi menungso karo setan bedane pada kebiasaan, bukan pada bentuk, wujud dan macam-macam. Ya. Ya. Ini merujuk daripada hadisnya Rasul itu. Jadi yang membedakan manusia dengan setan itu pada kebiasaan, ya. Allah masya Allah wa anhu lan sange wa an Amir bin Su'aib lan sange Amr bin Su'aib an abbihi an jaddihi. Kala cerita sapa sahabat Su'aib, nek sing cerita iki mbae, dia cerita bahwa ini saya dapat cerita ya, hadis ini dari bapaknya dan dari mbah saya. Oh no. Sumbernya bahwa qala Rasul bersabda, qala Rasulullah dawuh sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul wasrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf. Fi ghairi saraf. Wala mahilatan. Wala mahilatan. Kul makanlah, daharlah panjenengan. Mangano sira, makanlah engkau. Wasrab dan minumlah engkau, makan dan minumlah dirimu. Walbas dan berpakaianlah, makanlah, minumlah, berpakaianlah, watasaddaq dan bersedekahlah, watasaddaq dan bersedekahlah.
fi ghairi saraf dalam tanpa atau tidak dengan berlebihan. Wala mahilatan dan juga tidak dalam keadaan sombong. Lan ora sombong, didasari diembel-embeli karo kesombongan. Ya. Sudah kita kemarin mengaji ya bab adab diantaranya bahwa boros dan sombong itu adalah haram. Haram. Ya. Kul wasrab, makan dan minumlah. Ya, dari sini dulu. Makan dan minumlah. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Mangano ngombe sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lebih di antara kebutuhan yang kita butuhkan di dalam makan dan minum, ya, ini cenderung pada berlebihan. Ya, lebih tekok sing dibutuhno, ini sudah masuk kategori berlebihan. Berlebihan. Ya. Kalau ada sesuatu yang dimana tadinya itu halal dan diperbolehkan, ya, dan bahkan dianjurkan, tapi kemudian disandingkan dengan sesuatu yang diharamkan, maka jadinya haram. Ya. Makan halal, walaupun yang dimakan barang halal, dan makan itu dianjurkan. Ya. Tapi kalau makannya kemudian melampaui batas atau berlebih-lebihan, ya, wasrof ini bisa berlebih-lebihan, bisa boros. Ya. Boros dalam artian yang sekarang kita pahami, ada boros barang. Ya. Boros barang. Ada berlebihan nilai boros barang, ada yang berlebihan nilai. Ya. Atau sebaliknya, orang memakan sesuatu, ya, barangnya tidak boros, artinya sesuai dengan kebutuhannya sak piring. Tapi nilai barang itu di luar batas keumuman atau di luar batas yang dia nilainya di luar batas yang dia punya lah. Ya. Ini fenomena makanan. Kita belajar bicara sekarang bukan hanya makanan. Yang kita makan itu adalah sesuatu yang punya nilai. Yang punya nilai. Nilai makanan ini sangat tidak hanya ditentukan oleh rasa. Nilai makanan ini di tempat kita zaman saiki ditentokno karo apa le? Tempat dan siapa yang memasak. Ya, tempat dan siapa yang
memasak. Terus sapa sing tuku karo sapa sing dodol. Boleh. Ya. Ya. Mangan sego pecel nang emper embong. Mangan sego pecel nang pondok paling banter regane 7.000. 7.000. Ya. Sak pincuk 7.000 wis ana iwak endoke, ana kerupuk-kerupuke. Tapi ketika kamu jalan-jalan ke Surabaya atau di Jakarta di sebuah mall, di situ ada food court, ada pojok makanan, jual makanan tuh. Sama-sama kamu makan pecel pincuk Madiun. Pecel pincuk Madiun. Ya. Begitu kamu beli, begitu kamu terima, sama pecelnya ya pecel kacang, bungkusnya ya bungkus apa itu, pincuk ya pincuk godhong gedang, ya. Sego ya sego padi, ya beras biasa, ya. Tapi yang beda apa? Harganya. Harganya. Ya. Oh, makan di plaza sego pecel di kuno, sing pecel itu makanan populer yang kita tahu. Sak larang-larangnya pecel nek nang pondok itu 7.000 wis larang. Di sana minimal 35.000. 35.000. Nah, jadi itu plaza yang umum, Lek. Itu kalau kamu masuk Sogo beda lagi. Sogo ini supermarket yang menjual barang-barang merek, ya, barang-barang branded, ya, yang supermarket kalau sudah ada lambangnya Sogo, ini yang dijual harganya tidak sama dengan yang supermarket biasa, ya, supermarket biasa. Mahal, ya. Pecelnya melok larang, pecel melok ikut mahal. Kamu mangan pecel nang Sogo, wis pecelnya enak ngono iku wis padha karo pecele nang kene ngene iki ya. Wis semangat makan. Tapi begitu kamu kate bayar, karena di sana itu biasanya mau bayar beli langsung bayar dulu, bayar dhisik. Baru dibawa. Kira-kira nek model Irfan, model Surya, model Latif, model Jaki, ya, tuku nang Sogo, begitu bayar wis males mangan. Ya, sebab ngerasakno bayar sak pincuk 150.000. Terus gak iso mangan terus gak tega mangan. Ya Allah, gak kleru, ndak, memang sak ngono. Lah anjir hati masa Allah Pak sak pincuk 150 tak gawa nang pondok oleh sak warung iki. Itu di Sogo. Ya. Memang segitulah. Kalau kita bicara sekarang relatif. Sesuatu itu punya nilai tergantung di mana tempatnya, tergantung siapa yang memakan dan siapa yang menjual. Nah, bagi seorang yang berpunya, ya, orang golongan the have, angka 100.000, 150.000 itu uang kecil, ya, uang cilik pada ambek duit 15 rupiah, pada ambek uang 1.500, watuk tok, ya, watuk tok, wahing wis metu kabeh duwike. Allah, masya Allah, ya. Ini makanan ini sekarang menjadi barang yang primadona, ya. Bisnis makanan, bisnis kuliner ini bisnis yang tidak pernah surut, ya. Bahkan sekarang banyak makanan-makanan itu berkembang, ya. Sekarang makanan di desa
sudah nggak ketemu lagi di desa, ketemunya di kota. Banyak juga makanan-makanan kota sekarang masuk di desa. Saling sirkulasi peradaban ini melalui makanan. Barang siapa yang mau mengenal sejarah satu bangsa, maka kenalilah makanannya. Kenalilah makanannya. Yo. Siapa wong sing kepingin roh kualitas bangsa, kualitas penduduknya daerah itu, maka lihat makanannya, deloken panganannya. Itu bisa dilihat, ya. Masyaallah, wong nek desa panganane telo ya. Telo, gethuk, telo, masyaallah mesti penduduknya lemes-lemes ya. Lemet-lemet dijak mikir abot. Sebab apa panganane telo. Makane utek telo. Ya Allah, makanan sumber gizi ya. Asupan yang kita makan itu adalah sumber gizi. Ya. Karena Rasul kalangan orang Arab itu makan daging, daging, belahan daging, makan belai wedhus itu kayak belai petik yang ada daging. Ya, dikene petik siji gawe selamatan wong sak kampung, ya. Sana wedhus iki wong papat, wedhus satu digadu wong papat entek. Ya Allah, biasa. Masyaallah, nang Magelang, terus nang Mayangan, nang Wonosalam, Buduk, Janti, Terong, petik siji ayam satu gawe sak kampung. Ngono iku antri sing mangan, ya Allah. Ya. Ya. Sesungguhnya begitulah. Kalau kita bicara tentang makanan ya, yang Rasul sampaikan kul mangano ya, tapi ojo berlebihan. Jangan boros. Berlebihan ini artinya apa? Kamu kalau makan jangan melampaui batas yang kamu butuhkan. Kamu butuhkan. Ya. Tapi keadaan seperti ini kadang-kadang lalai kita ya pada saat kate buka. Karena kate buka itu sembarang kali koyok-koyok kate dikelompokno mau dimakan semua. Ya. Ono kolok, ono kerupuk, ono walu, ono watu. Kok kate dipangan kabeh ya Allah. Allah masyaallah. Ya. Masyaallah. Makanlah kalian ya dalam kulu wasrobu walatus tusrifu. Ini perintah dalam Al-Quran pun begitu, kulu wasrobu walatus tusrifu. Mangano ya ngombe ya tapi ojo berlebihan ya, karena ini apa itu ciri orang hidup. Ciri makhluk hidup itu adalah makan dan minum. Itu cirinya. Selagi manusia, selagi makhluk itu masih hidup, maka orang atau makhluk itu pasti perlu makan dan perlu minum. Ya, perlu makan dan perlu minum. Tinggal makannya coroy beda-beda, ya. Caranya beda-beda. Allah masyaallah, itulah kita kebutuhan hakiki, kebutuhan mendasar kita apa? Sandang, papan, lan pangan. Sandang, papan, lan pangan. Sandang, papan, lan pangan. Sekarang kalau kita apa itu tanyakan ke seseorang tentang skala prioritas, orang itu lebih memprioritaskan, mengutamakan apa dulu? Sandangan dulu, makanan dulu, atau pakaian apa itu tempat tinggal dulu. Sorry ya. Apa le? Yang sekarang, yang umumnya orang sekarang, mangan dhisik, pakaian dhisik, atau tempat tinggal dulu.
Ternyata yang berlaku sekarang orang-orang wong sing saiki, zaman wong saiki, mangan gak popo, ya. Pakaian gak popo. Omah gak duwe omah gak popo. Sing penting apa? Sing penting gaya. Wong saiki golek gaya sik. Ya, zaman sekarang itu gaya lebih dibutuhkan daripada makan. Daripada kebutuhan mangan, ngombe, ya, pakaian, sandangan ataupun papan tempat tinggal. Ya. Gak apa-apa melarat, yang penting sombong. Kayak Masya Allah, gaya. Ya. Sering kita itu melampaui batas. Nek gayai kalau bahasane wong saiki, nek kebutuhane wong urip itu cukup mangan sak piring mari. Ya. Jale. Kebutuhan kita lo cukup satu helai pakaian, makan, selesai, tidur, sudah. Ya. Tapi kenyataan sing garakno menungso butuh sembarang kalir, entek-enteki sembarang kalir, itu bukan makan dan minumnya. Apa? Polai, gayai. Gayai. Ya. Kakean gaya. Gaya. Masya Allah, kakean gaya menungso iki ya. Nek butuhe ngono butuh masal mangan sak piring wis wareg, wis leha-leha turu. Ya. Tapi kenyataannya gaji 1 juta ndak cukup sebulan, 10 juta ndak cukup, 100 juta ndak cukup. Kamu mikir-mikir lu kanggo apa ya, padahal aku semari mangan ya sisa turu, butuh mangan. Ternyata bukan makan itu yang menghabisi biaya, tapi pola hidup atau pola atau gaya. Apalagi kalau sudah masuk gengsi, waduh, ya. Sudah masuk gaya, itu pun sudah membuat nilai biaya hidup sudah mulai tinggi, apalagi ditambah dengan gengsi. Waduh, sudah tak terbendung lagi. Kalau sudah orang bicara gengsi, waduh, ya. Sembarang kali dilakoni demi gengsi. Akan diperlakukan dan dipertaruhkan semuanya. Ya. Ya. Dilakoni kabeh aja meneh dodol sawah, dodol omah. Ha? Dodol awake lho dilakoni. Jual diri pun dilakoni demi memenuhi tuntutan gengsi. Ya. Ojo manek dodol omah, dodol sawah, dodol awake, menjual diri pun dilakoni ya Allah, hanya demi gengsi. Inilah, maka hadis Rasul ini bukan tanpa alasan, ya. Hadis Rasul itu begitulah. Kul wasrab, ya, walbas watasaddaq fi ghairi saraf wala wala makhilah, dan jangan diiringi dengan kesombongan. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, dan bersedekahlah sekalipun, walaupun bersedekah itu baik, tapi jangan berlebihan. Dan jangan dengan sombong. Ya. Jadi, karena kesombongan ini penyakit, numan le. Apa numan itu? Apa jadi Latif? Numan itu apa? Nagih. Seperti ada zat adaptifnya membuat orang ketagihan. Wong nek wis biasa sombong, gak sombong iki angel. Ya nek gak ono sombong sembarang kalir, ya orang sombong itu kan butuh penilaian. Dia melakukan sesuatu kalau tidak dinilai orang dan tidak merasa lebih, ini merasa belum berbuat. Ya. Jadi kesombongan itu ada zat bahasa ini, ada zat adaptifnya. Ya, ada zat yang membuat orang ketagihan. Ya, ketagihan. Wong nek biasa pamer gak pamer ngeluh. Atau kalau biasa pamer gak ada yang dipamerkan, seperti gak ada gairah hidup. Jadi dia bentino ono ae kepengin sing dipamerno. Ya, termasuk lagu sing apa iki saiki? Pamer bojo anyar. Lagu apa itu pamer bojo anyar, sing ambiar. Lagu ambiar ya. Masya Allah. Sembarang lagi ya Allah. Inilah apa itu Rasul
Mencegahnya dalam sisi ini. Ya. Rasul mengajak umatnya untuk hidup sederhana. Ya, untuk hidup sederhana. Karena sesungguhnya kesederhanaan itu bisa dimulai apabila seseorang bisa bersederhana dalam makan dan minumnya dan dalam berpakaiannya. Ya. Karena yang namanya akal dan otak kita ini banyak dipengaruhi oleh kondisi kebutuhan perut kita. Tuh, perut kita. Weteng ya, perut ini kendalinya akal. Katanya Rasul, weteng iki kendalinya akal. Ya. Uang nek wetenge lesu, akali kayak pedot nih. Orang kalau perutnya lapar, apalagi sampai kelaparan, ini otak dan sarafnya itu banyak yang putus. Putus. Sehingga orang yang pertama-tama karakternya, wataknya itu baik, tapi karena dia kelaparan, bisa jadi orang itu jadi pencuri, jadi maling, jadi penipu, jadi perampok, jadi banyak. Karena otak soek. Ya. Itu pada lapar perutnya, belum lagi lapar rohaninya. Kalau lapar rohaninya, wah loh, parah lagi. Ya. Ya. Perut itu kendali akal sehat. Wong nek perutnya lesu, keleson ini, Masya Allah. Ya, saraf akalnya bisa putus. Ya, saraf akalnya bisa putus. Makanya di situ orang yang biasa menahan lapar, maka puasa ini gimana ini ya, bagaimana puasa itu. Orang yang berusaha atau biasa menahan lapar, maka orang ini akan bisa memanage. Uang nek bisa memanage kondisi perutnya, maka dia akan bisa memanage kondisi akalnya. Ya, biasa lapar dalam kesengajaan, ya. Maka bisa kita lihat di sini negara-negara yang sekarang tampak maju pesat secara teknologi dan ekonominya. Ini 40-50 tahun lagi, 40 atau 50 tahun yang dulu itu negara miskin. Jepang, Korea, ya, Taiwan, Cina. Itu negara yang masih miskin. Malaysia lebih kaya Indonesia juga. Jepang negara yang hampir punah karena dibom oleh sekutu, nggak ada penghasilan rakyatnya. Cina juga begitu. Ya. Dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang lapar. Ya. Yang disadari di sini ada pemimpin yang memahami situasi yang seperti ini bisa menjadikan satu motivasi untuk bangkit sebuah bangsa itu. Ya. Orang yang biasa lapar, menahan, yang bukan kelaparan ya. Saya katakan yang kelaparan itu yang membuat saraf itu pedot. Tapi orang yang biasa dengan berlapar-lapar, ya, ini UTE cerdas. UTE cerdas. Wong nek kakean mangan UTE mati. Ya. Di antara saraf kita ini ada saraf otak kita ini ada lemaknya. Dan lemak ini yang kemudian akan menutupi elektron-elektron otak yang biasa hidup di sisi otak kanan atau otak kiri kita jadi padam karena adanya lemak yang banyak mangan. Karena banyak makan. Ya. Oleh Allah, Masya Allah. Ini Rasul mencegahnya begitu. Ini preventif Rasul itu. Rasul itu preventif. Jadi
Jadi tidak melarang, apa itu tidak semata mencegah wonge larang mangan, tapi dibilang sama Rasul wala tasrofu, ya makan dan makan, minum silahkan minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, ajak berlebihan. Kalau orang nanya apa sih, ya urusannya berlebihan sama tidak apa kalau saya maunya begitu. Nah, karena wong mesti bisa saja dia banggil kayak ngono iku biasa wong. Nah, wong mangan duit-duitku dhewe, barang-barangku dhewe sing tak pangan kok gak oleh. Gitu. Ya. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Walbas dan cara berpakaian juga jangan diiringi dengan sombong. Itu sudah terangkan kemarin. Ya, ini yang belum watasaddaq. Dan bersedekahlah kalian. Ya, sedekah pun jangan berlebih-lebihan. Artinya lebih-lebihan itu di luar batas kemampuanmu. Misalnya awakmu duwe anak 10. Duwe anak 10. Kamu punya uang 1 juta. Kamu pingin sedekah. Sedekah kuwabe 900.000 mbok sedekah wong sing 10.000 mbok enggo. Lah, 10.000 kamu makan buat dirimu dan 10 anakmu. Kira-kira cukup atau tidak? Nah, itu namanya berlebihan. Ya. Berlebihan. Karena Rasul pun ketika para sahabat Rasul menyampaikan sesuatu tentang sedekah, tentang pahala sedekah bagi para pejuang atau bagi orang yang menyumbangkan hartanya untuk sabilillah. Ini para sahabat ini rebutan ake-akean sedekah. Termasuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ini tidak pernah titik-titikan sedekah. Zaman ben ake-akean sedekah. Nyumbang akeh-akehan nyumbang. Akeh-akehan nyumbang. Bahkan Sayyidina Umar merasa iri sama Sayyidina Abu Bakar. Apapun yang saya lakukan pasti diungguli sama Sayyidina Abu Bakar. Aku sedekah 10.000, Sayyidina Abu Bakar 1.000. Seperti itu. Hingga suatu saat ketika Rasul menawarkan ada investasi soal akhirat, ya, tentang perjuangan, Sayyidina Abu Bakar belum menyerahkan hartanya, Sayyidina Umar sudah menyerahkan semuanya. Sampai diwakili sama Sayyidina Abu Bakar. Rasul, itu Umar telah menyerahkan semua hartanya. Dipanggil sama Rasul. Umar, aku krungu-krungu awakmu mari piro kabeh. Apakah kamu sudah mempersiapkan untuk anak, untuk keluargamu? Ya. Adalah ya. Jadi dilarang. Jangan sampai berlebihan walaupun itu sedekah. Ya. Kamu sedekah ambek konco, ambek dulur wakeh, tapi ambek anakmu keleson, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Bojomu ya wajib mbok sedekahi. Anakmu wajib mbok sedekahi. Sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Terlebih dahulu ana urutane le. Sedekah nang bojo, nang anak itu luwih wajib, ya. Nang gone dulur wedok, nang anak wedok. Tapi kalau kepada kerabat yang dalam kondisi tidak mampu. Ya. Dan kepada anak yatim. Tuh. Jadi milik gak apa-apa. Tangga, sedekah tangga digoleki tangga sing luwih butuh. Yang lebih butuh. Ya, lebih butuh. Yang lebih butuh. Allah tetap Rasul menganjurkan tasaddaq, bersedekahlah. Sedekah, karena sedekah itu apa? Apa le? Sedekah itu iso nolak bala. Nolak bala. Maka saya juga percaya andaikan ada gerakan sedekah nasional untuk nolak bala itu insya Allah yang namanya bala, wabah, pakebluk, corona ini cepat hilang.
duduk bersama antara presiden, DPR langsung membuat satu keputusan hari ini atau kapan diadakan sedekah nasional. Sedekah nasional. Ya, sedekah nasional, bagaimana caranya lah. Insya Allah Indonesia ini selamat. Selamat. Allah, ya, tobat nasional juga bagus, ya, istighfar bareng-bareng, ya, masya Allah. Tapi kalau pernyataan itu keluarnya dari pemimpin gitu loh, juga presiden, itu satu yang lain, nilainya itu lain, ya. Saya merindukan tiba-tiba ada seorang Jokowi, seorang presiden, ya setidaknya wakil presiden. Kalau bisa presidennya lah membuat pernyataan, mari pada bangsa rakyat Indonesia untuk menyelamatkan bangsa ini agar terhindar dari pakebluk COVID. Ya. Kita adakan bersama-sama taubat nasional, istighfar nasional, secara online misalnya. Ya. Ini tapi pernyataan ini timbul dari lisannya pemimpin. Betul. Jadi lain, hasilnya pasti lain. Lain. Allah, masya Allah, mestinya bisa Jokowi seperti itu. Wong presidennya kan kiai, mestinya kan bisa wakil presidennya ngasih saran itu. Ngasih saran, Pak Presiden, nek nurut agama, ya nurut yang benar. Kita junjungan kita Rasul itu mengajarkan begini. Agar kita keluar dari masalah, maka sebaiknya kita melakukan pertaubatan. Bagaimana kalau kita melalui presiden sebagai pemerintah, pemimpin bangsa ini ngajak rakyat Indonesia taubat bersama, istighfar bareng-bareng. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Tahu sedekah. Presiden Jokowi mencontohi bahwa dia mengeluarkan sedekah dari uangnya, dari kantongnya, mengeluarkan sedekah. Enggak apa-apa, enggak banyak, 100.000, 500.000 lah. Ya. Jadi contoh. Ada gerakan yang di mana seorang presiden memberi contoh. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya memang begitulah. Kita mengkritik seperti itu. Kenapa? Karena kita memahami di sini pemerintah kita itu ulil amri. Ulil amri, apalagi kalau ada ulil amri minkum, bagian dari kalian, bagian dari kita. Maka kita yang harus mengingatkan. Tapi ya apa krungu diomong itu kok gini, ngono lho. Apa krungu, ya Allah didungakno ya Allah ya. Ojo ngejak rakyat bingung. Ya. Rakyat bingung gak oleh metu ngene-ngene. Solusi yang tepat itu bagaimana kita terhindar. Begitu loh. Kalau penyakitnya mesti ono, mesti ada. Tapi ya apa caranya kita terhindar. Dengan apa? Ya dengan amalan-amalan yang dituntun karena agama kan jelas. Yang jelas kan ya. Ayo sedekah, istighfar. Jelas. Jelas, donga bareng, walaupun tidak bersatu tempat, bersama-sama, sama-sama. Allah, itulah catatannya dalam hadis ini. Silakan kalian melakukan sesuatu yang manusiawi, ya, yang manusiawi, ya, mangan, minum, berpakaian itu manusiawi, dan memberi ini juga manusiawi, karena setiap orang pasti punya keinginan memberi. Tasaddaq, ya. Walaupun orang itu nek menungso kepingin nerima tok, tapi sih tetap kepingin ngekei. Ya. Pasti tinggal perbandingannya, ya. Tinggal perbandingannya. Uang nek nerimone 100, paling pinginnya memberi berapa? 1 rupiah. Sudah? 1 rupiah. Nek wong sing apik nerimone 100 kepingin ngekei lebih dari 100. Lebih dari 100 berlebihan gak oleh. Ya.
Allah, Masya Allah, yang berlebihan yang kemudian diiringi dengan sombong. Wala mahilah. Tidak berlebihan tapi sombong. Sombong. Ya. Saya lihat kapan hari ada tayangan-tayangan itu, sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu ya yang agar dia dianggap lebih, ya dianggap lebih. Bukan arahan prestasi, orientasinya bukan prestasi, tapi dianggap lebih. Masya Allah, sombong-sombongan, ya sombong-sombongan. Orientasi ini itu sombong, orientasinya sombong. Orientasinya sombong. Dengan cara kita lihat saja, ya setiap kali seseorang itu memamerkan suatu karyanya, ya ini ada benih-benih kesombongan yang keluar dari kata-katanya. Ya, nah, pusat perbelanjaan, pusat informasi. Kan kalimat-kalimat ini kadang-kadang mengandung kalimat sombong. Ya. The Godfather. Atau katakan ada kalimat si pembawa, si pencerah. Oh, ada si-nya ini kalimat yang cenderung sombong. Ya, saya si pembawa berita. Wah, saya si pembawa kebahagiaan. Ya. Cenderung begitulah, provokatif bahasanya itu. Ya wis. Banyak hal-hal yang kita temukan sekarang ya, tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang modern saat ini ya, kita terbentuk dengan gaya hidup hedonisme yang konsumtif. Ya, konsumtif. Sampai acara-acara ya, kita lihat di beberapa channel TV atau di mana di media sosial itu ada mukbang. Apa mukbang? Makan banyak itu leh. Ya, mukbang. Jadi atau seperti ada kebanggaan dia memakan sesuatu yang bisa banyak itu. Akeh-akehan mangan. Mangan wego sak wakul dipangan ijen sama paha ayam, paha kambing, paha wis dipangan ijen. Jadi seakan-akan hanya dia yang bisa melakukan. Nah, terus jenis tulisan muri rekor ini apa itu cenderung mengajak orang untuk sombong. Ya, soal dia bisa melakukan sesuatu yang pertama di Indonesia. Ya. Nah, banyak hal-hal yang sekarang ini yang kita alami ya, nanti bahaya lagi kalau kita di luar dengan kita punya kehidupan anak-anak kita ya di dalam ruangan yang jauh dari kebiasaan-kebiasaan orang yang hidup sederhana di lingkungan kota di mana dunia pamer sudah menjadi kebiasaan. Ya, sudah kebiasaan. Sehingga kemarin ada anak bunuh diri di Surabaya apa di mana itu bunuh diri gara-gara tidak bisa mengikuti gaya hidup teman-temannya. Arek SMP yang kapan hari anak Tangerang, anak SD gara-gara melihat teman-temannya di kelas pakai HP semua, dia nggak bisa punya HP, nggak dibelikan HP, bunuh diri. Ya. Kadang-kadang kita ngomong ini salahnya sopo. Salahnya siapa kok? Kehidupan di Indonesia ini semakin sudah mengarah pada yang seperti itu, ya serba konsumtif semuanya. Ya, gaya hidupnya sudah seperti ini. Ya, materialis semuanya. Ya.
Bahasanya orang sekarang ahli psikologis menjawab ini sudah merupakan watak perkembangan dunia yang hampir maju ekonominya, yang hampir maju, bukan yang belum, bukan yang sudah maju, yang hampir maju, negara berkembang. Pada saat negara berkembang atau mau maju, ini konsentrasi seseorang pada kemilikan. Kemilikan. Ya, perbendaharaan barang. Jadi ada keinginan untuk memiliki barang. Ini orang yang belum maju sebenarnya. Ya. Ini belum pada fase penikmatan. Duwe nitok gorong iso nikmati. Sing penting duwe TV, duwe motor, duwe sepeda motor, punya apapun. Walaupun dia belum tahu bagaimana caranya menikmati mobil, ya iso nikmati sepeda motor gorong ngerti carane. Sing penting duwe dhisik. Nah. Yang penting punya dulu. Hari-hari sekarang kalian atau bahkan saya sering punya HP. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengoperasionalkan HP ini kanggone apa gak ero. Saya itu punya HP sampai hari ini saya hanya bisa untuk apa? WA, telepon dan terima telepon. Lainnya saya nggak tahu. Ya. Ini kasus saya, ya. Mungkin banyak orang-orang yang seperti saya dalam bentuk yang lain. Banyak bentuk yang lain. Kita dihadapkan pada sesuatu yang mana kadang-kadang kita sendiri tidak tahu bahwa sesuatu itu menjadi satu hal yang kita butuhkan atau tidak. Tapi seakan-akan kita wajib untuk memiliki. Kenapa? Karena tuntutan lingkungan. Saiki wong gak duwe handphone gak keren. Saiki wong gak duwe mobil gak keren. Wah, gak duwe mobil gitu. Misalnya gitu. Nah, akhirnya orang tidak lagi mengukur dia punya apa, sudah mampukah untuk melakukan sesuatu itu, ini enggak terukur, sudah di luar pikiran. Yang penting bisa mengikuti zaman. No. Makanya untuk menghindari menghadapi situasi yang seperti ini, kita mari berpegang teguh sebagaimana yang Rasul sampaikan. Makan, minum silahkan, berpakaian silahkan, bersedekah silahkan, tapi jangan berlebihan. Ya, kalau kita mau memiliki ya sesuatu kebutuhan yang asasi saja tidak berlebihan, insya Allah kita akan bisa melangkah dengan kondisi yang santai, gak ngoyo, urip gak ngoyo. Ngono le ya. Tidak ngoyo-ngoyo, urip iku aja ngoyo, mangan monggo, ngombe monggo wis sak cukupe aja luwih-luwihan, ya. Apa meneh aja sumbungan, masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rfa'na wa'anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yarfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.